Halo, selamat datang di Desa Konoha. Dahulu kala namanya identik dengan hamparan sawah hijau zamrud yang luas. Udara pagi yang segar dan bersih membawa aroma melati dan diiringi tawa riang anak-anak. Para petani, dengan wajah yang terbakar matahari, tersenyum puas melihat hasil panen yang melimpah. Sungai yang berkilauan seperti aliran kehidupan, mengalir membelah desa penuh dengan ikan. Konoha adalah tempat yang tentram, sebuah bukti nyata dari hubungan harmonis antara manusia dan alam. Masa-masa indah itu telah berlalu, hilang ditelan kemajuan zaman. Kedatangan pabrik pakan ternak Konoha diumumkan sebagai awal yang baru bagi desa. Mereka menjanjikan pekerjaan, kemakmuran, dan kehidupan yang lebih baik untuk semua. Penduduk desa yang awalnya ragu, akhirnya tergiur oleh janji masa depan yang lebih cerah. Mereka tidak tahu, surga mereka akan segera lenyap. Udara dipenuhi bau busuk dari janji-janji palsu. Tawa anak-anak tergantikan oleh deru truk. Aroma melati yang harum kalah oleh bau menyengat pakan ternak. Sungai yang dulunya sumber kehidupan, kini mengalir lambat dan berwarna kelabu, tercemar limbah industri. Hamparan sawah hijau zamrud telah lenyap, berganti dengan hutan beton pabrik. Penduduk desa Konoha, impian mereka hancur, dibiarkan tercekik oleh bau busuk pengorbanan mereka. Pabrik itu berdiri di pinggir desa, sebuah monumen dari prioritas yang salah tempat. Dinding logamnya yang berkilauan bagaikan parodi kemajuan yang kejam, memantulkan sinar matahari dengan begitu terangnya hingga hampir menyilaukan. Papan reklame yang membanggakan pertumbuhan berkelanjutan dan pembangunan masyarakat sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang ingin mereka sembunyikan. Udara terasa berat dengan bau pakan ternak, sebuah pengingat yang terus-menerus akan pengorbanan desa. Baunya merasuk kemana-mana, masuk ke rumah-rumah, menempel di pakaian, bahkan mengganggu mimpi mereka. Penduduk desa, antusiasme awal mereka telah digantikan oleh kepasrahan yang pahit, menjalani hidup mereka dengan wajah yang dipenuhi campuran kemarahan dan keputusasaan. Kemakmuran yang dijanjikan tidak pernah datang, hanya menyisakan rasa kehilangan yang mendalam. Ironinya sangat jelas terlihat. Pabrik Senebem Fruitban justru membawa penderitaan. Konoha, yang dulunya merupakan simbol keindahan alam, kini identik dengan bau busuk janji palsu. Pak Yanto terbatuk-batuk, tubuhnya yang renta gemetar saat ia berusaha bernapas. Udara yang tebal dengan bau busuk pabrik terus-menerus menyerang paru-parunya. Sawahnya yang dulu subur, kini kering kerontang, teracuni oleh air yang tercemar. Seharusnya tidak seperti ini, gumamnya dengan suara serak. Di seberang desa, Burina kesulitan bernapas. Matanya berair karena udara yang menyengat. Anak laki-lakinya, Budi kecil, menderita masalah pernapasan yang tak kunjung sembuh. Dadanya yang kecil naik turun dengan susah payah setiap kali ia menarik napas. Inilah harga kemajuan, kata manajer pabrik. Kata-katanya terdengar hampa di telinga Burina. Penduduk desa sudah sering mengeluh, tentu saja. Mereka telah mengajukan petisi kepada kepala desa, bahkan berani berunjuk rasa di depan gerbang pabrik. Keluhan mereka hanya dijawab dengan janji-janji kosong dan ancaman terselubung. Kami menyediakan lapangan kerja, merangsang ekonomi, kata perwakilan pabrik. Kata-kata mereka terdengar tidak tulus. Penduduk desa tahu bahwa itu semua bohong. Pekerjaan yang disediakan pabrik bergaji rendah dan berbahaya. Peningkatan ekonomi yang dijanjikan tidak pernah terjadi. Satu-satunya bukti nyata kebakaran pabrik adalah bau busuk yang terredak dan daun panjang berdetang is polder of diseases. Pak Sarto, tetua desa, memperhatikan anak-anak bermain. Tawa mereka sangat kontras dengan keputusasaan yang menyelimuti Konoha. Ia teringat saat-saat ketika tawa itu masih murni, tidak ternoda oleh pahitnya kenyataan mereka saat ini. Kita harus melakukan sesuatu, gumamnya. Suaranya gemetar karena campuran kemarahan dan ketidakberdayaan. Ia sudah mencoba, tentu saja. Ia telah memohon kepada pemilik pabrik, bahkan telah mengadu ke pemerintah daerah. Usahanya diabaikan, permohonannya dianggap sebagai ocehan orang tua. Ia memandang penduduk desa, wajah mereka dipenuhi campuran kepasrahan dan perlawanan. Mereka telah belajar hidup dengan bau busuk itu, menerima nasib mereka dengan mengangkat bahu dan tawa pahit. Ia tahu bahwa tawa adalah satu-satunya cara mereka bertahan, cara untuk menghadapi absurditas situasi mereka. Sekelompok aktivis mengunjungi desa beberapa bulan yang lalu.
Wajah mereka penuh kekhawatiran. Mereka berjanji akan membantu, menjadi suara bagi mereka yang tidak bersuara. Penduduk desa sudah sering mendengar janji seperti itu. Suatu malam, Pak Sarto mengumpulkan penduduk desa. "Kita akan melawan ini," katanya dengan suara lantang. Dia mengusulkan sebuah rencana yang nekat, hampir lucu. Mereka akan mementaskan sebuah drama, sindiran tentang situasi mereka, sebuah drama yang begitu absurd, begitu tragis dan lucu, sehingga akan mempermalukan mereka yang bertanggung jawab untuk bertindak. Penduduk desa yang awalnya ragu, akhirnya setuju. Mereka tidak punya apa-apa lagi untuk hilang, kecuali tawa mereka. Maka mereka berlatih, suara mereka bergema di seluruh desa, sebuah paduan suara perlawanan melawan bau busuk yang telah menguasai hidup mereka. Drama itu ketika akhirnya dipentaskan sangat sukses. Orang-orang tertawa, menangis, dan bertepuk tangan. Namun, tawa itu diwarnai dengan kesedihan yang mendalam, sebuah pengakuan atas tragedi yang menimpa desa Konoha tercinta mereka. Nama itu yang dulunya identik dengan keindahan, kini menjadi lelucon yang pahit, pengingat akan surga mereka yang telah tercemar. Pabrik itu masih berdiri, tentu saja. Baunya masih ada. Tetapi ada sesuatu yang telah berubah. Penduduk desa telah menemukan suara mereka, telah menemukan cara untuk melawan, meskipun melalui tawa. Mereka terus belajar dalam keputusasaan, menerima absurditas situasi mereka, dan itu membebek pelajar single dan menantang.